Halo teman-teman sekalian, apa yang akan saya bahas pada video kali ini adalah kelanjutan dari topik yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu tentang pelatih Sintayong yang belum menandatangani kontrak dengan PSSI. Ini bukan usaha untuk menggoreng atau menggelindingkan isu, tapi sambil lalu menunggu kepastian apakah STY akan menandatangani kontrak baru tersebut atau tidak, saya ingin menghadirkan diskusi ini sebagai bagian dari persiapan kita jika seandainya STY benar-benar pergi meninggalkan timnas Indonesia. Tapi teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, saya ucapkan selamat datang dulu di channel ini buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Selamat datang di sebuah channel yang akan selalu membahas tentang perkembangan sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia, mulai dari pemain, kekalahan, rumor, isu yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo disilahkan untuk terlebih dahulu subscribe ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Pembahasan yang saya bahas tadi, tampaknya memang ada tanda-tanda yang cukup jelas bahwa STY memang berpotensi untuk berhenti melanjutkan proyek kepelatihannya bersama timnas Indonesia. Apa yang akan saya bahas ini adalah tafsir, analisis terhadap data, terhadap berita yang beredar di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak bisa menafikan bahwa ada berita semacam itu, ada informasi semacam itu. Apalagi kalau misalnya berita itu, informasi itu diangkat menjadi sebuah berita yang kemudian diwacanakan oleh media. Kita tidak bisa menafikan itu gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita memiliki hak untuk tidak setuju, tidak sependapat dengan informasi tersebut. Dan apa yang saya hadirkan ini adalah upaya untuk kemudian mengumpulkan data-data dari berita tadi untuk saya sampaikan ke masyarakat sebagai sebuah edukasi bahwa ternyata ada perkembangan isu, ada perkembangan realitas yang ada di tengah-tengah kita agar kita aware bahwa ya boleh jadi kalau kita berpikir positif atau kita menggunakan paradigma positivistik, ya kita akan menganggap bahwa sesuatu sebagaimana adanya, bahwa memang tidak ada agenda-agenda lain di balik sesuatu itu. Itu kalau misalnya yang kita pakai paradigma positivistik. Tapi kalau kita pakai paradigma kritis, bahwa ya manusia itu memiliki motif-motif tertentu dalam setiap perilaku dan tindakan. Kalau kita belajar atau kita mencoba untuk masuk melalui sisi psikologis manusia, ada 4 konsepsi tentang manusia yang mendasari manusia bertindak dan berperilaku. Nah, apa yang mau saya sampaikan ini adalah masuk dari paradigma kritis untuk mencoba mengurai bagaimana sisi-sisi psikologis manusia ketika ingin bertindak. Nah, mungkin kalau misalnya dibutuhkan, nanti saya coba uraikan 4 konsepsi manusia. Bagaimana kita bisa melihat manusia? Jadi mulai dari motif dan tindakannya. Karena kalau tidak demikian kita akan menganggap manusia sebagai mungkin batu, mungkin kayu ya, yang stagnan gitu, yang statis. Padahal manusia adalah makhluk yang dinamis. Jadi nanti saya akan singgung juga di video kali ini. Jadi teman-teman boleh tidak bersepakat, boleh tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, karena setiap manusia ya memiliki kerangka berpikir masing-masing, kita tinggal menyamakannya, menyamakan kerangka itu gitu. Oke, saya lanjutkan. Ada beberapa tanda yang bisa dijadikan dasar kenapa saya mengatakan apa yang saya sampaikan di video ini. Sekali lagi, ini saya dasarkan pada fenomena yang ada, di mana dari fenomena atau tanda-tanda tersebut kita kemudian memproyeksikan sebenarnya seperti apa teka-teki masa depan STY. Tapi yang jelas STY memang punya potensi untuk meninggalkan timnas Indonesia. Setiap orang, bukan hanya STY. Dan oleh sebab itu teman-teman sekalian, para supporter, masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola yang saya banggakan,
harus bersiap-siap jika kemudian, karena ya siapa yang tahu, jika kemudian kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Harapan kita STY akan melatih timnas Indonesia sampai 2027. Sementara kenyataan, ya mungkin saja nanti akan berkata lain. Nah, apa yang akan saya sampaikan di video ini itu bukan mengada-ada, upaya mengiring isu atau menggoreng isu, bukan. Melainkan sebuah tafsir atas realitas yang sedang berkembang hari ini. Setiap orang boleh menafsirkan atau menerjemahkan sebuah objek. Sebuah objek dengan objek yang lain mungkin terlihat tidak memiliki hubungan satu sama lain. Tapi jika kemudian setiap objek atau data tersebut ditafsirkan atau diterjemahkan, maka boleh jadi data-data tersebut itu memiliki hubungan kausalitas. Dan inilah yang akan saya bicarakan, bahwa setiap realitas yang ada di sekitar kita, yang hadir di kehidupan kita, termasuk dalam dunia sepak bola, adalah realitas hasil konstruksi. Artinya, realitas tersebut tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang terjadi secara alamiah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, melainkan terjadi karena ada dorongan motif atau tendensi tertentu. Termasuk dalam hal ini, kenapa sampai saat ini STY belum menandatangani kontrak dengan PSSI. Motifnya apa? Itu yang akan kita cari. Saya ulang, data, fakta, itu hanya data dan fakta yang tidak berarti apa-apa kalau tidak ada manusia yang menguraikannya. Kalau tidak ada seseorang yang mencoba untuk menafsirkan dan kemudian mengurai apa sebenarnya maksud makna dari data atau objek itu. Nah, saya membantu, saya masuk di sisi itu. Apakah STY akan melanjutkan melatih timnas Indonesia atau malah akan pergi melatih timnas Korea Selatan? Tidak bisa dilihat sebagai data atau angka matematis. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa STY akan terus bertahan melatih timnas Indonesia, walaupun harapan kita seperti itu. Saya juga begitu. Profesional itu bukan angka dan itu juga tidak menjadi jaminan. Oleh sebab itu, masalah STY yang belum menandatangani kontrak sampai saat ini bersama PSSI dan isu-isu liar tentang peluang dia untuk kemudian melatih timnas Korea Selatan itu harus dilihat sebagai masalah sosial, fakta-fakta sosial. Dan dalam realitas sosial ada yang namanya relativitas. Dalam ilmu sosial, boleh jadi 2 tambah 2 itu bukan 4, melainkan 5. Dan masalah STY itu bukan bidang matematika, di mana hasilnya sudah bisa kita pastikan bahwa STY akan tetap melatih timnas Indonesia. Gitu. Sekali lagi, apa yang saya bahas di video ini adalah memandang STY sebagai manusia. Dan manusia bukan angka atau robot yang bisa kita atur sejak awal dan kita pastikan pergerakannya. Tidak bisa kita pastikan. Manusia memiliki sikap dan kepribadian, memiliki motif dan tendensi. Itulah kenapa manusia disebut sebagai makhluk yang dinamis, bukan makhluk yang statis, apalagi pasif. Dan karena dinamis, maka manusia bisa berubah kapan saja, setiap saat, termasuk dalam hal ini Sintayong. Saya tidak mengatakan bahwa Sintayong adalah pelatih yang berubah-ubah, tidak. Saya sepakat, saya setuju, saya suka Sintayong. Dia pelatih yang profesional, yang berkomitmen, yang mau membantu timnas Indonesia, bukan dari nol, bahkan dari minus. Saya suka dengan gaya melatihnya, dengan prestasi-prestasi yang sudah dia capai bersama timnas Indonesia. Nah, persoalannya bukan itu, persoalannya adalah hari ini berkembang isu-isu liar. Nah, apa yang saya upayakan ini adalah menafsirkan isu-isu tersebut. Sebagai apa? Sebagai proyeksi. Proyeksi itu adalah persiapan untuk membaca gitu ya. Artinya persiapan untuk menangani, mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja akan terjadi nanti di masa depan. Itulah kenapa kemudian ada prediksi, ada proyeksi,
dari data-data yang masuk, dari isu-isu yang berkembang, kita tidak bisa kemudian menafikan kehadiran isu, kehadiran rumor, kehadiran gosip di dalam kehidupan kita. Bahkan saya pikir kehidupan manusia ini terus berjalan, terus bertahan seperti ini karena ada unsur gosip di dalamnya. Bagaimana jika kemudian manusia sama seperti batu yang kemudian sunyi sepanjang waktu? Maka ya itulah gunanya rumor. Kita tidak bisa menafikan itu. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa Sintayong adalah pelatih yang pelin-pelan, pelatih yang tidak berkomitmen, tidak. Sekali lagi saya melihat Sintayong sebagai seorang manusia. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada jaminan bahwa Sintayong nanti tidak akan mangkir dari penandatangan kontrak bersama PSSI dan kemudian berpaling ke Korea Selatan untuk melatih timnas Korea Selatan? Saya kira tidak ada jaminan dalam hal ini, dan karena itulah saya membuat video ini sebagai sebuah kajian kritis saja. Kita sadari betul bahwa sejak datang pada 2020 lalu, kehadiran STY atau Sintayong ini memang sukses membuat perubahan luar biasa untuk timnas Indonesia. Tak hanya prestasi, skuad Garuda yang besutan Sintayong ini juga mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang positif dari segi gameplay saat bertanding di atas lapangan. Dimulai dari sisi prestasi, hanya dalam 4 tahun menukangi timnas Indonesia, Sintayong telah tercatat sukses membawa skuad Garuda melejit di ranking FIFA. Ini sudah saya pernah bahas di video sebelumnya. Dari yang awalnya berada di posisi 173, kini timnas Indonesia naik hingga urutan 134 dengan perolehan 1102,7 poin. Bahkan yang paling membanggakan adalah STY mampu mengantarkan timnas Indonesia tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sayangnya teman-teman, meskipun berhasil menorehkan prestasi dan rekor bersama timnas Indonesia, masa indah timnas Indonesia bersama Sintayong ini memiliki potensi, sekali lagi memiliki potensi untuk berakhir di akhir bulan ini. Karena PSSI masih memberikan waktu sampai akhir bulan Juni bagi Sintayong untuk menandatangani kontrak baru yang sudah disodorkan oleh PSSI. Sampai 30 Juni, waktunya sudah hampir. Memang betul bahwa meskipun diisukan sebagai kandidat calon pelatih timnas Korea Selatan, diisukan ya, STY menegaskan komitmennya untuk tetap melatih timnas Indonesia. Itu satu hal. Tapi juga ada hal lain yang tidak boleh kita abaikan, yaitu tanda-tanda yang menyiratkan bahwa pelatih STY sepertinya tidak akan melanjutkan masa baktinya bersama timnas Indonesia. Sepertinya tidak akan melanjutkan. Ini sekali lagi kajian kritis, memandang objek sebagai sesuatu yang tidak apa adanya. 3 tanda yang akan saya jelaskan ini dapat menguatkan apa yang saya sampaikan. Pertama, kenyataan mengatakan kepada kita semua bahwa sampai saat ini belum ada tanda tangan kontrak yang dilakukan STY bersama dengan PSSI. Itu kenyataan. Meskipun pihak PSSI itu sudah mengajukan proposal kerjasama. Sejauh ini, Sintayong baru bersepakat dengan PSSI secara verbal untuk meneruskan kontraknya mengasuh skuad Garuda Timnas Indonesia. Namun hingga kini teman-teman, Sintayong belum melakukan kesepakatan hitam di atas putih. Ya, untuk memperpanjang kontrak tadi. Jadi hitam di atas putih ini menurut saya penting ya. Karena kontrak tidak bisa hanya dengan ucapan, melainkan harus hitam di atas putih. Jika itu belum terjadi, ya sorry to say, tidak ada jaminan apakah seseorang berkomitmen atau tidak dengan apa yang diucapkannya. Itulah kenapa kalau kita mau mengkredit rumah atau membeli mobil, harus ada transaksi hitam di atas putih. Bukti bahwa kita telah melakukan transaksi jual beli. Dalam posisi ini ya sama juga dengan yang harusnya dilakukan oleh Sintayong.
Jadi komitmen untuk tetap melatih timnas Indonesia itu tidak cukup hanya diucapkan secara verbal, secara lisan, melainkan harus dibuktikan dengan pernyataan dengan tanda tangan kontrak hitam di atas putih. Terus kapan tanda tangan kontraknya? Ya itu masalahnya. PSSI sudah menyodorkan kontrak kerjasama kepada Sintayong, tetapi Sintayong masih belum menandatangani kontrak tersebut. Kenapa belum tanda tangan? Ya mungkin STY masih perlu istirahat. Atau seperti yang santer dikabarkan bahwa STY masih sakit, masih dirawat di rumah sakit. Ya tidak apa-apa, kalau kenyataannya memang demikian, kalau STY masih sakit dan dirawat di rumah sakit butuh pemulihan, ya kita doakan STY cepat sembuh dan kembali ke Indonesia dalam keadaan siap untuk menandatangani kontrak baru bersama PSSI. Tanda yang kedua adalah kabar diliriknya Sintayong untuk menangani kembali skuad negaranya, yaitu Timnas Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA oleh salah satu media, sekali lagi ini juga tafsir media, dikabarkan memasukkan nama Sintayong sebagai salah satu kandidat pelatih barunya. Ini ya klaim media. Rumor ini memang datang dari salah satu reporter yang menyatakan STY masuk sebagai salah satu kandidat pelatih Timnas Korea Selatan. Meskipun hanya sebatas rumor, namun hal tersebut saya kira sukses membuat STY untuk kemudian berpikir ulang untuk melanjutkan masa kerjanya di Timnas Indonesia. Kita harus membaca itu. Maka cukup masuk akal jika sampai saat ini Sintayong belum menandatangani kontrak yang disodorkan oleh PSSI. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Erick Thohir yang pasrah jika Sintayong pergi meninggalkan Timnas Indonesia. Ini teman-teman bisa baca dalam beberapa berita ya. Dalam hal ini PSSI memang tidak masalah jika kemudian Sintayong itu nanti benar-benar pergi dari Timnas Indonesia, tidak melatih lagi Timnas Garuda. Sudah pasrah. Nah, jika rumor diliriknya Sintayong oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan itu benar, Pak Erick dalam wawancaranya itu mengaku tidak keberatan dan tidak melarang Sintayong menerima tawaran tersebut. Pernyataan dari Pak Erick ini, teman-teman bisa cek di media, mengindikasikan bahwa PSSI ya mau tidak mau sudah harus siap dengan keputusan terburuk yang bakal terjadi, yaitu kehilangan Sintayong. Jika Sintayong kemudian nanti benar-benar pindah ke Korea Selatan. Jika itu yang terjadi nanti, maka kita juga harus siap-siap dengan kondisi itu, harus menerima kondisi itu. 3 tanda yang saya jabarkan tadi itu saya dasarkan pada data. Datanya apa? Datanya adalah berita. Apakah berita itu hoax? Saya kira tidak ada berita yang hoax. Dan berita bisa dijadikan sebagai data yang kuat dan akurat. Kalau itu hoax ya bukan berita tapi informasi aja gitu. Oke teman-teman sekalian, terlepas dari apa yang saya sampaikan di video kali ini, walau bagaimanapun kita harus berdoa, harus optimis, harus terus berharap agar STY tetap melatih Timnas Indonesia. Sebagaimana yang saya sebutkan pada video sebelumnya bahwa STY harus menunjukkan levelnya, bahwa dia pelatih berkaliber dunia, yang bisa saja nanti mampu membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Meskipun peluangnya ya tipis gitu. Mungkin hanya 30% sebagaimana yang disampaikan oleh Coach Justin. Tipis. Nah, tapi sekecil apapun peluang itu bukan lantas membuat kita pasrah. Peluang yang kecil bukan berarti kita harus berhenti berjuang. Peluang tetaplah peluang dan itu harus dimaksimalkan dengan baik oleh Timnas Indonesia. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Di akhir video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan memberikan komentar-komentar positif. Dan bagi teman-teman yang tidak bersepakat, tidak sependapat, tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, baik di video ini atau di video-video saya sebelumnya, tidak apa-apa. Teman-teman memiliki hak untuk berbeda pendapat, untuk menyampaikan pendapat
yang berbeda, karena setiap orang, sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di awal, memiliki kerangka berpikirnya masing-masing, dan kita tidak bisa paksakan untuk satu frame. Tapi kalaupun satu frame, kita harus mengakui itu. Kita jangan hanya mendasarkan gagasan kita pada sebuah keyakinan, ya asal yakin aja gitu, asal percaya aja, tidak. Karena kita juga harus melihat fakta-fakta di area kita, di lingkungan kita, bagaimana fakta-fakta itu berbicara kepada kita. Jadi jangan sampai kita kemudian secara buta mata, buta hati, lalu kemudian yakin seyakin-yakinnya, karena itu juga tidak bisa dibenarkan. Ya kecuali yakin seyakin-yakinnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on the next video.